Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini ada logam kotor hasil dari pengolahan limbah pengrajin perak. Dan logam kotor ini biasanya itu mengandung pastinya perak, emas, dan yang banyak itu mengandung tembaga. Dan cara untuk memurnikan perak itu dengan cara proses pencukiman. Bahan yang dibutuhkan yaitu antara lain air dan juga nitrit asid. Tuangkan air secukupnya. Setelah itu tuangkan nitrit asid sampai mendidih. Setelah mendidih, biarkan sampai sekiranya mendidihnya itu berkurang atau sampai airnya sudah berubah warna. Dan untuk airnya biasanya itu warnanya biru, terkadang juga hijau. Bila sudah berubah warna atau mendidihnya berkurang, bila sekiranya tidak mendidih lagi, setelah itu sisihkan airnya. Jangan sampai dalam menyisihkan air itu airnya tumpah atau menetes sedikit pun. Karena di dalam air itu mengandung perak. Dan untuk yang hitam ini, yang tidak hancur atau yang berubah rontokan, itu biasanya kandungan emas, bisa juga kotoran. Bila setelah kita sisihkan airnya, lalu tuangkan lagi nitrit asid sampai mendidih. Bila mendidihnya terlalu kencang, bisa kita tambahkan air. Lalu biarkan dulu sampai airnya berubah warna. Dan ini dilakukan berkali-kali sampai sekiranya logamnya itu sudah hancur menjadi seperti pasir. Bila logam itu banyak kandungan emasnya, bila dicukim, cirinya mendidihnya itu tidak terlalu kencang. Dan untuk logamnya berubah berwarna kecoklatan. Bila kita masak di atas api, itu warnanya seperti warna merah bata. Dan bila dibakar atau di blender atau dilebur, hasilnya bisa menjadi emas dengan kadar 24 karat. Dan ini saya sisihkan airnya. Bila saya perhatikan untuk kandungan emasnya ini tidak seberapa. Karena bila dilihat dari rontokan logamnya itu sangatlah tipis dan lembut sekali. Oleh karena itu untuk emasnya ini saya sisihkan dulu dan saya akan memproses peraknya. Dan ini air bekas cukiman tadi. Untuk pengendapan perak, bahan yang dibutuhkan yaitu garam. Kita tuangkan garam secukupnya ke dalam air bekas cukim tersebut. Bila air bekas cukim itu mengandung perak, biasanya warnanya berubah putih setelah dikasih garam. Setelah itu aduk hingga merata. Biarkan beberapa menit
sekiranya sampai mengendap. Bila sudah mengendap, kita sisihkan airnya atau kita amankan agar tidak terjadi polusi dan juga tidak mengganggu kelestarian alam. Dan untuk endapannya, ini kita pindah ke tempat yang lain. Dan tujuannya agar mempermudah dalam proses pembilasan. Dan dalam proses pembilasan ini itu sangatlah penting karena berpengaruh pada kualitas kadar tinggi maupun rendah perak tersebut. Agar memperoleh perak dengan kualitas tinggi atau perak murni, usahakan kita bilas yang bersih sebelum kita kasih logam paku maupun seng. Karena bila airnya itu kurang bersih, masih mengandung nitrit, nanti otomatis hasil peraknya itu kurang bagus. Karena di dalam air nitrit bekas cukim biasanya mengandung tembaga. Dan agar mendapatkan hasil kadar perak yang murni, ini saya bilas dengan memakai air panas. Setelah saya kira sudah bersih dan airnya tidak mengandung nitrit ataupun mengandung tembaga, lalu saya kasih paku. Dan untuk paku yang kita gunakan, usahakan paku yang baru, jangan paku yang korosit atau karatan, karena itu bisa menyebabkan kadar kualitas perak yang dihasilkan itu kurang bagus. Dan itulah penyebab kenapa perak masih kotor meskipun sudah dimurnikan. Dan juga cara mengatasinya. Jadi saya ulangi lagi, penyebab perak itu kotor meskipun sudah dilakukan proses cukim atau proses pemurnian. Yang pertama, dikarenakan kurang bersih dalam membilasnya. Dan yang kedua, dikarenakan paku ataupun seng yang digunakan itu sudah karatan. Jadi itulah penyebab kenapa perak kotor meskipun sudah dilakukan proses pemurnian dan cara pencegahannya. Dan setelah dikasih paku, kita aduk hingga merata. Sekiranya sampai berubah warna seperti warna semen, yaitu kehijauan. Dan tujuan dikasih paku, diaduk hingga merata sampai berubah seperti bentuk semen. Tujuannya nanti agar dalam proses pembakaran tidak banyak perak yang hilang. Dan saya kira ini sudah cukup. Lalu untuk pakunya saya angkat lagi.
lalu saya peras untuk membuang airnya. Setelah itu saya lakukan proses pembakaran, dan ini hasil peraknya. Jadi saya kira cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.